Halo pemirsa setia YouTube, kini Indonesia Transport News Corner hadir di hadapan kalian untuk membahas isu transportasi yang ada di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat wacana untuk memperbolehkan mobil pribadi masuk ke jalur busway. Mobil tersebut diharuskan membayar sekitar 1-2 juta. Gubernur beralasan bahwa minimnya frekuensi bus Transjakarta lebih baik dimanfaatkan oleh mobil pribadi. Namun, alasan tersebut dirasa kurang tepat karena operasional Transjakarta akan tidak efektif. Untuk mengetahui lebih lanjut, Yoga Adiwinarto dari ITDP akan membahasnya. Mengapa usulan Gubernur DKI Jakarta untuk membolehkan kendaraan pribadi menggunakan jalur Transjakarta kurang tepat? Karena dari sisi konsepnya, lajur khusus itu didirikan untuk memberikan prioritas terhadap pengguna angkutan umum. Nah, kenapa pengguna angkutan umum? Disinilah bagaimana Transjakarta itu bisa mengefektifkan penggunaan ruang. Dengan hanya satu lajur, Transjakarta bisa memindahkan orang hingga 10.000 penumpang per jam berarah. Jika dibandingkan dengan mobil yang di sebelahnya hanya bisa memindahkan 3.000 orang per jam berarah, jauh Transjakarta lebih efektif. Nah, yang kedua juga kapasitas lajur Transjakarta dengan adanya kendaraan-kendaraan pribadi yang akan mengokupansi jalur Transjakarta itu akan berkurang kapasitasnya sehingga tadi orang-orang pun juga akan tersendat untuk menggunakan Transjakarta. Nah, yang ketiga juga ini akan memberikan message yang salah dari pemerintah ke warganya bahwa pemerintah itu seolah-olah tidak akan pro lagi ke angkutan umum, malah akan bergeser ke angkutan pribadi. Oke, banyak juga yang beralasan bahwa toh juga Transjakarta saat ini lajurnya juga masih kosong, busnya masih jarang-jarang. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita masukin mobil pribadi ke Transjakarta. Well, sebenarnya saat ini Transjakarta itu banyak masalah operasional yang membuat layanan Transjakarta tidak optimal. Contohnya adalah masalah BBG atau bahan bakar gasnya mereka itu ada masalah. Juga masalah persimpangan yang banyak terhambat dan juga jalur Transjakarta yang tidak clear karena banyak dimasuki oleh bus dan juga kendaraan-kendaraan lain. Nah, jika kita memasukkan kendaraan ke Transjakarta lagi, kita menambah kendaraan yang bisa masuk Transjakarta, otomatis itu akan menambah masalah operasional dan menghambat operasional Transjakarta. Transjakarta sendiri pada saat peak hour atau saat jam sibuk itu sebenarnya sudah cukup mencapai jenuh. Artinya banyak sekali antrian-antrian bus karena tadi halte mereka itu sangat-sangat kecil. Mereka itu perlu yang namanya peningkatan kapasitas. Mereka perlu adanya jalur menyusul supaya bus bisa saling menyusul dan bus tidak harus lagi saling menunggu. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Transjakarta. Nah, jadi kalau kita mau melihat apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI jika mereka benar-benar ingin pro angkutan umum, pertama adalah Transjakarta harus diperbanyak rute layanan dengan frekuensi tinggi. Tidak serta-merta jumlah koridor, tapi rutenya. Jadi mereka itu dalam satu koridor, itu bisa banyak rute yang melintas sana. Sehingga rute-rute tadi itu bisa melayani orang lebih banyak lagi. Contohnya seperti bus P19 Kopaja, atau Kopaja S602, atau juga Metro Mini P15, itu semua bisa kita integrasikan ke dalam Transjakarta, sehingga layanan mereka itu akan menjadi lebih luas. Dan juga itu akan meningkatkan frekuensi secara signifikan. Kalau seandainya saat ini semua Kopaja Metro Mini yang melewati koridor 1 di Sudirman kita masukkan ke Transjakarta dengan integrasi, itu akan menambah headway Transjakarta menjadi lebih cepat. Jadi itu bisa membuat bus itu lewat tiap 24 detik sekali dibandingkan dengan saat ini mungkin yang hanya 60 atau juga 90 detik. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI ketimbang mereka membolehkan kendaraan pribadi untuk masuk ke lajur Transjakarta yang justru akan banyak menambah masalah ketimbang menyelesaikan masalah yang ada. Sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Twitter ITDP Indonesia, share video ini, dan subscribe Indonesia Transport News Corner. Sampai ketemu di episode berikutnya.